Oke, selamat malam teman-teman DMI Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Indigo. Kembali lagi bersama Mas Yus, kali ini masih dalam segmen DMI siaran. Dan masih dalam edisi Cari Partner. Dan tentu saja karena edisinya masih edisi Cari Partner, siapa tahu bintang-bintang tamu yang Mas Yus undang, baik malam ini maupun malam-malam sebelumnya itu nanti akan menjadi partner Marsius dalam membawakan sisi-sisi mistis, sisi-sisi supranatural, sisi-sisi paranormal yang mungkin akan menjadi tema di segmen-segmen berikutnya. Oke. Nah, malam ini Marsius kedatangan seorang bintang tamu. Dia adalah seorang wanita dan dia punya kepekaan lebih. Ya, dia benar-benar orang yang punya kepekaan yang extraordinary, dan hal itu yang kadang-kadang membuat dia banyak berinteraksi dengan hal-hal yang tak kasat mata gitu. Dan dia sudah pernah ikut 2 kali kelas metafisikanya Mas Yus, yang Mas Yus adakan setiap bulan gitu. Biasanya di awal bulan itu Mas Yus adakan kelas metafisika, dan itu lebih untuk memperdalam dan menggali lagi kepekaan-kepekaan atau bakat-bakat yang dimiliki oleh seseorang, terutama bakat-bakat indera keenam ya. Nah, Mbak Nino ini sudah ikut sampai 2 kali karena dia sudah masuk pendalaman, dan di situ kita banyak sharing, kita banyak cerita, kita banyak lebih bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang tentu saja kadang horor, kadang ngeri, tapi ada juga sisi-sisi yang menarik yang untuk dibahas nanti. Nah, tanpa berlama-lama, ini Mas Yus mau perkenalkan ke teman-teman. Halo Mbak Nino, apa kabar? Halo Mas Yus, kabar baik. Oke, Tuhan. ya Mas Yus Mbak Nino gimana? ini, ya aku juga baik, Sehat? terima kasih. Iya, Sehat, walaupun situasinya kayak gini harus tetap optimis ya, harus tetap betul, sehat. semangat ya. Tetap semangat tentu saja. Nah, Mbak Nino ini aku juga harus perkenalkan sisi yang sehari-harinya dia adalah aktif di dunia tarik suara ya Mbak ya. Masih jadi penyanyi ya Masih, sampai sekarang ya. masih, Oke. puji Tuhan Jadi kalau teman-teman masih. ada yang mau bikin acara atau kondangan atau gimana bisa nanggap Aduh, Mbak Nino untuk jadi aduh, makasih loh Mas eh, dipromosiin gratis. ya tentu saja ini kan ajang promo juga ya kayak Oh gini ya. iya, Oke. baik, baik. Nah, Mm-mm. kembali ke topik, biar kita tidak menunggu berlama-lama, kita mau coba Boleh. angkat nih Mbak Nino nih. Mbak Nino ini kan kita udah berapa kali cerita, kita udah sering banget cerita ya, Iya, benar. bahwa ada beberapa pengalaman yang mungkin menarik ini untuk di sharing ini. Aku sih udah tahu ada beberapa pengalaman Mbak Nino, tapi aku pengen gali lebih dalam lagi. Mm-mm. Kira-kira dengan kepekaan ekstra yang Mbak Mm-mm. Nino Mm-mm. miliki ini, Benar. ada nggak pengalaman yang mungkin bisa disaringkan sama teman-teman, entah itu mungkin pengalaman yang sifatnya mistis, gaib atau Oh. horor kayak gitu. Ada nggak Mbak? Silahkan coba di-share. Oke, Mas. Sebelumnya mungkin pengalaman-pengalaman saya yang paling bukan horor sih, tapi ya sedikit. Ini pengalaman pertama bagi saya. Saya sebelum bercerita, sebenarnya kemampuan kepekaan saya itu seperti menaiki tangga, Mas. Jadi Hmm, hmm, hmm. tidak langsung bisa Oke, seperti sekarang ini. Jadi tidak langsung oke. bisa untuk terkoneksi dengan makhluk yang tidak kasat mata. Jadi Hmm, hmm. awalnya cuman hanya melihat-melihat saja, tidak tidak Oke, secara tidak secara apa namanya jelas gitu. iya. Hmm, Kemudian itu kemampuan saya ini terasah tidak sengaja hmm. dan saya juga nggak kepikiran sampai sekarang kalau itu ternyata mempengaruhi uh, kenaikan kemampuan saya, yaitu Hmm, ketika hmm, saya hmm. mulai belajar rutin belajar yoga. Di situ yoga itu juga ada meditasi, ternyata itu Hmm. mempengaruhi. Nah, Oke. kemudian Hmm, hmm. ada apa namanya peristiwa di mana uh, saya peristiwa itu yang membangkitkan spiritual saya. Hmm. Kemudian setelah bapak saya nggak ada.
Saya pikir Ya. kemampuan saya udah berhenti gitu loh. Maksudnya saya Ya. nggak bakal kakak lagi, nggak bakal ngelihat yang hal yang aneh-aneh lagi. Ternyata Ya. malah menjadi-jadi. Maksudnya menjadi-jadi itu Oh, semakin saya kuat, malah bisa semakin. semakin kuat. Terutama ketika saya sedang berdoa. Itu pengalaman pertama saya yang sampai sekarang saya ingat itu ketika saya pertama kali diajak ngobrol dengan makhluk yang tidak kasat mata, itu ketika saya berdoa di rumah teman, jadi ada doa bersama, dan saya pikir cuma halusinasi saya gitu, karena sudah lama saya tidak pernah merasakan apa namanya hal mistis seperti itu gitu loh Mas. Ternyata pada saat saya merem, saya berdoa, kusuk berdoa, ada yang ngajak bicara. Saya pikir cuman pikiran-pikiran lalu aja, cuman ya halusinasi lah. Ternyata saya merem lagi, berdoa lagi. Saya itu waktu itu doa rosario, merem lagi kok orang yang sama. Terus saya akhirnya kita ngobrol. Dia ngobrol, dia memperkenalkan diri sebagai yang menguasai daerah situ. Oh, istilahnya danyang gitu ya. Betul sekali. Danyangnya daerah situ, dan dia menawarkan memberikan saya sesuatu supaya saya kaya. Gimana? Gitu. Oh, luar biasa. Oke. Lalu Ya, dari tawaran itu polos tanggapan Mas. Mbak sendiri seperti apa waktu itu? Ya, saya takut. Ini apa? Oh, malah Saya bilang takut. gitu. Iya, saya takut. Saya bilang saya nggak mau dengan bahasa Jawa. Saya bilang senai saya mawon. Saya bilang kayak gitu. Senai saya mawon. Terus saya lanjutkan berdoa. Dan itu tidak hanya berhenti di situ aja dengan ketemu orang satu itu di dalam doa itu. Berikutnya saya di belakangnya si Danyang itu tuh ada arwah dari arwah. Dia bilang minta tolong saya untuk ikut didoakan. Dia bilang gitu. Aku juga minta tolong dong Mbak didoakan. Saya, loh doanya apa? Waktu itu saya nggak tahu. Jadi, lah kamu itu siapa? Saya tanya. Akhirnya saya mencoba menanyakan, memberanikan diri untuk bertanya. Ternyata dia adalah korban pembunuhan yang dulu dibuang di daerah situ. Kemudian dia bercerita tentang kepedihannya dia gitu. Oh iya, oke, saya akan sebut namamu di doa. Waktu itu doa rosario bersama itu. Nah, itu pengalaman pertama kali saya sampai bingung. Ini tuh ya itu beneran saya diajak ngobrol, itu tuh namanya ngobrol secara batin itu kayak gitu atau gimana, saya belum punya gambaran sama sekali Mas. Kemudian jadinya masih abu-abu lah istilahnya. Nah, Tapi Danyang itu yang tadi menawarkan itu dia menawarkan dalam bentuk benda atau dia menjanjikan sebenarnya atau gimana sebenarnya waktu itu? Dia menawarkan pokoknya saya mau dikasih apa ya, dikasih batu apa gitu Mas. Cuma saya nggak mau. Dia tahu waktu itu dia tahu saya belum punya rumah. Kamu belum punya rumah kan? Dia bilang kayak gitu sama saya. Kamu belum punya rumah kan? Iya, saya belum punya rumah. Saya bilang kayak gitu. Nah, kamu tak kasih ini biar punya rumah gitu. Saya bilang enggak mau, saya mau usaha sendiri. Saya bilang kayak gitu. Nah, saya menolak lah istilahnya. Ya dengan bahasa saya yang halus, nggak ya sebenarnya ketakutan sih Mas, ketakutan ada. Dan setelah itu beberapa kali itu saya sampai takut untuk berdoa karena kok setiap berdoa kok pasti ada yang datang, setiap ada saya ikut doa bersama itu kok setiap ada doa bersama itu kok ada orang-orang yang di depan rumah gitu-gitu. Cuman saya belum memastikan itu siapa dan saya masih cuek-cuek aja. Ternyata semakin kesini tahu kalau namanya kalau ada doa itu biasanya banyak arwah atau yang mendekat untuk minta didoakan juga.
Akhirnya baru Oke, tahu oke, setelah oke, itu. oke, oke, oke. Ya karena memang biasanya kalau sepemahaman saya mereka tertarik Mm-mm. dengan energi doa itu karena kan kalau energi doa itu Oh, kita kan oke. terpusat pada yang di atas dan itu yang mereka Benar, cari benar, benar. sebenarnya energi divine Benar. yang istilah ilahi itu yang mereka cari sebenarnya. Wah, Oh, oke, oke, oke. Selain itu, heeh. setelah itu gimana? Hmm. Apa yang kemudian Mbak Nino alami yang setelah kejadian itu Eh, pertama itu berikutnya gimana? berikutnya setelah itu saya mencoba, ya sempat sempat takut untuk berdoa itu ya Mas, sempat nggak mau aku berdoa, kalau berdoa aku mesti di kalau orang Jawa bilang mesti ditekani gitu. Sempat takut Mas, sempat parno, tapi setelah itu saya berpikir loh kalau kayak gitu terus saya gimana gimana saya mau maju, saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Saya coba memberanikan diri untuk uh, apa masuk ke dalam lah istilahnya, tak Ya. lihat dengan kemampuan saya ya, memberanikan diri dengan kemampuan yang saya miliki. Kemudian terutama tajamnya itu kalau kalau pas berdoa sih Mas, kalau pas Oke, berdoa. oke, Walaupun oke. saya itu sebenarnya bukan orang yang religius banget sih Mas. Iya, 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 tapi iya, itu iya. tapi entah kenapa ini pengalaman yang berikutnya ini saya Mhm. ketemu dengan apa saudara saya, kebetulan udah lama kita Iya. nggak ketemu, Mhm. kita Mhm. ngobrol gitu-gitu. Kebetulan dia ngubungi saya, kok tiba-tiba dia bercerita tentang curhat sama Mhm. saya Iya. tentang masa lalunya dia. Entah kenapa dia Mhm. bercerita seperti itu sama saya. Terus Mhm. dia bercerita, ini beberapa waktu belakangan ini kok aku ngerasanya nggak enak badannya ya, gini-gini. Dia cerita loh Mhm. kenapa. Mhm. Terus dia bercerita tentang dulunya dia sempat apa namanya, uh, uh, ya mainan yang halal mistik kayak gitu loh Mas. Oh, suka klenik Apa, gitu mungkin ya. bener-bener dia mengakuinya, dia Mhm. mengakui bahwa dia suka klinik, dia suka suka cari yang apa namanya kayak batu-batu gitu loh Mas, batu terus Mhm. top bertapa terus kungkum, dah terakhir Iya, itu dia iya. bilang itu kungkum disendang, dia bilang kayak gitu, Mhm. kungkum disendang. Terus dia bilang kalau mamanya dia itu uh, suka didatangi sama cewek cantik gitu. Oh, Nah, oke. aku Mhm. didoain, dia bilang gitu. Lah Oke. didoain supaya apa? Aku ini cewek cantiknya ini sudah sangat tidak, aku sangat tidak nyaman dengan dia bilang kayak gitu. Lah Mhm. ceweknya cantik apa enggak? Saya Oke. tanya gitu. Tapi Uh, kalau yang kayak lah gitu itu biasanya anu sih, apa kayak apalagi sendang kembalikannya ya, ya Mas. sendang itu. Jadi kalau sendang itu pasti kaitannya wanita cantik tapi itu wujudnya cuma setengah manusia, setengah ular itu pasti itu. Jadi Nah kayak bentuknya benar Mas, blorong. Oh gitu ya, bener ya betul. berarti ya. Oh, Betul, oke, oke, betul oke, oke, sekali. oke, oke, oke. Ternyata akhirnya oke, saya akan doakan, siapa tahu saya bisa Mhm. bantu, saya bilang kayak gitu. Oke, 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 Kemudian oke. berdoa, ternyata memang memang betul, wujudnya betul Mhm. yang Mas Yus bilang, Mhm. Mhm. wujudnya blorong, dan di rumahnya itu Oh, oke. penuh sama sisi sisi ular, Sisi sisi ular. ular, Iya, 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 sisi iya, iya, ular, betul. bentuknya blorong. Oke, oke, Dan oke. katanya cantik, ternyata nggak cantik Mas. Iya, Ternyata manipulasi sih, karena memang ular itu sukanya memang manipulasi banget sih. Aku memang nggak terlalu iya suka bener. sama yang bentuk ular gitu karena mereka penipu banget, manipulatif banget kayak gitu itu. Makanya Suka harus ngapusi hati-hati. gitu ya. Iya, suka ngapusi. Kalau orang Jawa bilang ya goroh gitu ya, kayak gitu. Iya bener. Nah, Iya, itu ternyata di rumahnya tuh banyak banget sisi ular. Nah, terus Terus habis itu teman Anda minta tolong, Anda bantu doa, terus apa Anda coba komunikasi sama si Blorong ini atau gimana sebenarnya ceritanya? iya, saya coba komunikasi. Saya Mhm. berdoa pada saat itu, dia bilang, "Loh, ini kan saya di sini kan kakaknya apa masnya jenengan," dia bilang kayak gitu. Kan Mhm. permintaannya dia sendiri, bukan saya yang datang, dia bilang kayak Oh, gitu. oke, 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 oke. Terus Se- kemudian kita agak ya bernegosiasi. Saya bilang ya pokoknya saya agak sedikit lupa sih saya bilang apa, tapi si Hmm? Blorong itu ya mungkin dengan tangan saya
saya berhasil menyuruh Blorong itu pergi dengan kuasa Tuhan kali ya Mas ya. Iya. Dengan kuasa doa, dengan permintaan yang Benar. tulus kayak gitu dalam nama Tuhan ya. Oke. Iya, Ya. kemudian saya juga bilang maksud saya itu baik. Saya Hmm. kesini untuk meminta kamu untuk keluar, untuk meminta kamu Hmm. pulang ke Hmm. rumahmu. Saya bilang kayak Hmm. gitu Hmm. supaya kakak saya nggak sakit, saudara saya nggak sakit. Saya bilang kayak gitu Oke, karena oke, lama-lama oke. akan mengganggu. Saya bilang gitu. Hmm. Terus akhirnya dia, tapi jangan salahin saya gitu. Si Blorong, kok Oke. saya datang lagi kalau kakakmu itu lengah. Dia bilang kayak gitu, Mas. Oke, saya akan sampaikan, saya bilang kayak gitu. Oke. Kemudian Hmm. ternyata di kakak saya saudara saya itu Hmm. punya apa namanya punya batu. Hmm. Ternyata batunya itu juga ada isinya dan itu Hmm. isinya bapak-bapak dengan pakaian surjan itu yang ngasih tahu Hmm. saya, Mbak Hmm. hati-hati sama kena sisi Oke. ularnya itu. Nanti Hmm. mbaknya sakit. Oh iya, agak kesini dia Hmm. yang ngasih tahu. Terus si bapak itu malah cerita, iya itu blorongnya itu memang mengganggu, dia bilang kayak gitu. Dia memang mengganggu, Oke. sukanya itu ganggu. Kemudian bapaknya itu malah cerita curhat gitu Mas sama saya kalau mamanya Oh, gitu. capek capek untuk jagain Mas, capek Oh, jagain gitu. saudara kamu, soalnya orangnya Iya. itu nakal. Iya, ya, secara apa ya, secara supranatural atau secara mistis itu agak nakal. Karena suka Iya. kayak gitu, artinya suka Hmm. berhubungan sama yang dalam tanda kutip agak gelap sih kalau bahasa saya biasanya kayak gitu dia Oh itu. iya ya, yang Hmm, nggak bercahaya gitu ya. iya, Nah betul itu kayak gitu. terus akhirnya ya apa namanya kemudian dia meminta saya untuk malah bapak itu ya orangnya udah agak sepuh, pakai baju Jawa gitu. Dia bilang, Ya. saya pingin pulang Mbak, saya pingin pulang. Kalau saya Hmm, berdoa sendiri, doa saya nggak nyampe ke Oke. Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Iya, Saya iya, minta iya. untuk Mbak doain saya supaya saya pulang. Dia bilang kayak gitu. Oke, oke. Oh iya baik. Akhirnya Hmm, saya doakan. Doanya simple sih Mas. Kalau saya berdoa ya. cuman Bapa Kami 1 kali, Salam Maria 3 Hmm, kali. Kalau menurut hmm. ajaran Katolik yang saya anut, Ya, kemudian bapaknya ya. itu pulang. Kemudian bapaknya itu Hmm. pulang. Dan saya amazing banget. Ternyata apa namanya di satu peristiwa ada dua orang yang berbeda. Hmm. Yang satunya pulang Eh, dengan marah-marah, yang satunya pulang dengan damai. Ya itu menarik gitu karena memang alam sana pun nggak istilahnya terlepas hanya yang gelap aja tapi yang istilahnya merindukan cahaya yang menginginkan Bener supaya Mas, bisa bener. ada pelepasan ada damai gitu juga banyak sih sebenarnya Iya, kayak ternyata gitu. saya juga baru menyadarinya, benar kata Mas Yus. Ternyata Hmm. memang ada seperti dua sisi. Jadi yang galak-galak pun dan ngeyel pun ada, dan ada yang manut-manut pun juga masih banyak, dan kepingin pulang itu juga banyak. Iya Ternyata iya 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 iya. Nah, ternyata seperti Kak, itu. kalau dari Mbak Nino sendiri aku agak tertarik tadi ceritanya tadi. Nah, ketika berdoa kemudian bertemu dengan para arwah gitu. Nah, para arwah ini sebenarnya kondisi mereka gimana sih, Mbak? Kalau mungkin dari pengalaman yang Mbak pernah tahu gitu. Eh, Pengalaman sejauh ini ketika saya mendoakan mereka itu, eh, arwah tersebut itu seperti merindukan perhatian gitu loh Mas, perhatian, Hmm, doa. hmm, hmm, hmm. Doa itu menurut saya perhatian dari orang yang masih hidup. Dan Oke. Hmm, ini kan uh, menyangkut arwah di sini kan menyangkut kualitas hidup ketika masih kualitas hidup manusianya ketika hidup ya, masih hidup. Jadi ya, ya, ya. benar-benar Hmm, benar-benar yang apa ya yang ditinggalkan itu harus tetap mengenangnya untuk mendoakan dia, nggak boleh lupa gitu. Oke, Jadi oke, oke. walaupun saya
walaupun saya mungkin nggak kenal sama orang tersebut, tapi istilahnya dengan menyebut mereka dan mengetahui keberadaan mereka dengan menunjukkan istilahnya menunjukkan jalan, nggak jalan pulang sih Mas, tapi apa ya, nganterin ya apa sih ya seperti itulah. Itu mereka menyeberangkan, membuat nganterin gitu menyeberangkan. bisa aja. Itu mereka sangat sangat bahagia sekali. Dan ya itu yang membuat saya ternyata seperti itu ya, ternyata apa namanya di alam sana itu nggak boleh dilupain, yang sudah meninggal itu nggak boleh dilupain. Terutama mungkin bagi mereka yang ya itu pengalaman yang berikutnya ini agak baru sih Mas. Itu menurut saya yang paling agak sedikit menyeramkan karena baru kali ini saya melihat ini. Ya saya mendoakan saudara saya biasanya ketika saya mendoakan itu yang bersangkutan itu merasa tenang, damai, senyum dan lain sebagainya. Kalau yang ini enggak Mas, dia menangis malah dan menangisnya itu di lorong infinity banget, nggak terbatas. Nggak berujung gitu ya, nggak berujung. Nggak berujung dan apa namanya gelap, dingin, lembab kayak itu, dan dia sendirian di situ. Dia menangis terseduh-seduh. Terus saya bilang, ayo terus, ayo aku doakan dari sini, ayo jalan terus. Saya juga bingung, lah kok nggak ada cahaya ya pada saat ini makanya saya ngelihat pengalaman seperti itu, kok nggak ada cahaya ya. Terus saya doakan dari sini, kok masih nangisnya semakin menjadi-jadi sampai berderai air matanya kok. Biasanya kalau saya mendoakan itu beberapa kali arwah itu pasti minim nangis lah Mas, maksudnya mesti senyum. Kalau orang yang baru meninggal ya, mesti senyum, mesti terima kasih. Ini kok enggak, itu berhenti di tengah jalan. Kemudian setelah itu dia berhenti, ada sosok nggak tahu orang kayak bodyguard gede-gede gitu, pegang badannya dia, menyuruh saya pergi, pergi, ini bukan urusan kamu, dia bilang kayak gitu. Loh, itu saudara saya bilang kayak gitu. Loh, itu saudara saya harus tolong dia, soalnya dia kalau nggak saya tolong dia nggak jalan, saya bilang kayak gitu. Bukan urusan kamu. Kemudian saudara saya dimasukkan ke kayak ruang isolasi ya, karantina gitu, di ruangan. Dan dia masih tetap menangisnya sampai, aduh udah pilu banget Mas suaranya. Dan besoknya masih saya doakan, masih nangis juga. Kemudian saya tengok itu, saya ngintip gitu, seperti saya ngintip di ruang isolasi kayak apa, saya mau ngelihat keadaan dia. Ternyata di situ tuh, ya ampun Mas, ribuan, banyak banget orang dengan tangisan pilu yang pokoknya yang kayak lebah gitu, tapi mereka intinya menangis. Mereka kayak minta tolong, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuman bisa menangis, minta tolong, nggak tahu yang nolong siapa. Akhirnya ya itu akhirnya saya juga, itu pengalaman baru bagi saya, dan itu menurutku wow, mengerikan sekali ternyata ya, kalau umpamanya orang nggak lepas dari apa namanya, mungkin ada mungkin kemelekatan ya, kayak gitu itu ya namanya ya. Dan itu ngeri karena setelah itu kita nggak ada yang bisa nolong kecuali dirinya dia sendiri. Dan pastinya ini pengalaman yang menarik ini. Jadi kalau aku bilang sebenarnya Mbak Nino sendiri sudah coba ya seperti yang Mbak Nino sampaikan tadi, secara bertahap seperti kayak naik tangga gitu ya, step by step itu naik. Dan memang sebenarnya ya mungkin sebagai orang yang peka juga nggak boleh terjebak dengan hal-hal yang menyeramkan tapi hanya seputar dunia
dunia apa ya, dunia demit atau dunia lelembut Dunia gitu. demit, benar Mas, Kayak benar. gitu. Tapi ada sebenarnya dunia yang lebih menyeramkan lagi, yaitu alam kematian. Kalau dari Benar, bahasa benar. saya ya kayak gitu. Karena Ya. kalau bagi orang-orang yang merasakan itu langsung kebayang, apalagi dengan orang yang dalam satu sisi dia punya tingkat kesadaran atau mungkin tingkat spiritual yang udah lumayan tinggi gitu, itu akan jadi suatu hal yang mengerikan banget. Kenapa? Ketika nanti mati, apakah saya akan jadi seperti dia? Apakah ketika meninggal saya akan jadi seperti itu? Kayak gitu. Dan itu memang sangat real. Aku lebih tertarik pada cerita yang terakhir-akhir ini karena memang aku sebagai orang yang juga ngerti dunia ini, paham dunia ini, yang memang aku perlu sampaikan adalah yang namanya dunia demit itu lama-lama nanti akan menjadi biasa, tapi kemudian akan kita berhadapan lagi dengan dunia yang lebih mengerikan, yaitu Betul. alam kematian kayak gitu. Alam Di mana kematian, kondisi Mas, itu yang paling menakutkan betul. menurutku. Nah, di mana kondisi di sana seperti kita penantian tak berujung, kekosongan, kehampaan, di sana ada tangisan, kenapa kok kita ada di sini, dan itu jumlahnya banyak. Aku punya pengalaman juga, Mbak, sama seperti Mbak. Ketika aku Gimana tuh, coba Mas? Gimana? mendoakan, kebetulan aku coba waktu itu punya niat mendoakan dua orang kakek nenek saya ya, dari bapak yang sudah meninggal, kayak gitu. Nah, ternyata pada saat berdoa itu ada satu orang sosok laki-laki itu dengan posisi dia marah kayak gitu, dia Oh ya? emosi gitu, dia sampai teriak, berhenti, berhenti kamu, hentikan doa itu kayak gitu. Nah, tapi waktu itu saya fokus, saya sampai selesaikan doa saya dulu, kemudian saya baru ajak ngomong dia baik-baik, kamu kenapa kayak gitu. Dan habis itu ternyata dia kayak sedih, nangis gitu. Terus dia kayak ngajak saya ke suatu tempat dan saya melihat kondisi yang sama dengan yang Mbak Nino tadi ceritakan, di mana saya Oke. bertemu dengan banyak arwah yang sama kondisinya, yang nangis, yang dia Nangis seperti pilu gitu ya. berpilung, guguk gitu. Dan Oh, tadi sebenarnya ketika benar-benar, Mbak Mas. Nino cerita, itu sebenarnya saya sempat gambar, Mbak. Ini Oh gambarnya. ya? Ini gambarnya. Mas, bener Apakah banget, seperti ini ya? bener. Kayak gini ya? Bener. Oke. Iya, Jadi bener banget itu. saya sendiri sampai tanya, kenapa kok kamu ada di sini? Ya mereka bilang bahwa, ya mohon maaf Mas, kami sendiri sebenarnya ketika Mas berdoa, mendoakan orang yang sudah mendahului, itu kami merasa iri, dia bilang. Karena mereka Oke. ternyata di dalam koloni itu, di dalam kelompok yang jumlahnya banyak itu, mereka adalah arwah-arwah dari orang yang tidak pernah didoakan, tidak pernah diingat, tidak pernah tidak pernah istilahnya tidak pernah didoakan, sehingga kemudian ya sebenarnya yang namanya budaya atau kebiasaan untuk mendoakan orang meninggal itu Arwah. ada di setiap agama. Dalam Muslim ada namanya tawasulan kayak gitu. Oke, iya benar-benar. Dalam Katolik kita ada bulan arwah kayak gitu. Benar, Dan iya bulan November. dalam Hindu, Buddha sendiri ada upacara khusus, ada puja-puja yang memang difokuskan atau diintensikan untuk menyeberangkan arwah. Hindu juga sama, ada puja arwah juga di sana. Nah, artinya sebenarnya ini juga seperti menjawab gitu, bahwa di sana, di dunia orang mati sana, ada kondisi dari arwah-arwah yang sangat rindu untuk didoakan. Kalau saya lihat memang doa itu seperti kayak membuka gerbang gitu. Kayak membuka gerbang di mana ketika gerbang itu terbuka, mereka akan bisa nyebrang. Mereka akan kemudian masuk ke tahap selanjutnya, ke proses selanjutnya, kayak gitu itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya ya ini sangat sangat secara kesadaran itu sangat menggugah kayak gitu. Iya, benar. Dan sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nino, ini lebih mengerikan daripada sekedar pocong, genderuwo, Iya, lebih atau mungkin ketemu blorong ketemu blorong sekalipun. Nanti kalau saya kayak gitu gimana ya, kayak gitu. Nah, iya, ini yang akhirnya gitu kemudian menilik diri sendiri.
Iya, kemudian akhirnya semua kembali kepada diri kita masing-masing kayak gitu. Nah, ini mungkin juga yang diperlu untuk diketahui dari teman-teman yang juga menyaksikan acara ini bahwa Benar, sebenarnya benar. eh, jangan kemudian terpaku sama yang sekedar horor atau mungkin sekedar yang penampakan dan lain sebagainya. Ada Iya, sesuatu yang lebih mengerikan lagi, di mana kita berada dalam kondisi yang eh, penuh kehampaan, penuh kesedihan dan lain sebagainya, di mana tidak ada yang bisa menolong kita, kayak gitu dan kecuali diri kita sendiri. kecuali diri kita sendiri dan amal baik Ibadah. yang pernah kita ibadah kita yang mungkin Iya, sudah benar pernah kita banget, Mas. lakukan ke orang lain, Iya, kayak gitu, ya. kualitas hidup Eh, menentukan. Kualitas kita menentukan. Nah, Mbak Nino, mungkin Iya. sebenarnya sih obrolannya menarik, cuma ini karena waktunya juga kita sudah sampai di akhir segmen. Aduh, sayang Kira-kira sekali. nggak usah khawatir, tapi mungkin nanti akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya di mana Oke, nanti Mbak Nino akan kita baik. undang lagi untuk cerita Terima yang kasih. lebih Oke. menarik lagi, kayak gitu ya. Siap, Oke, siap, Mbak Mas Nino, Yus. sebelum mungkin di akhir segmen saya mau coba tanya pertanyaan terakhir dari Mbak Nino, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau mungkin orang-orang yang juga peka, gitu, yang mungkin punya pengalaman bertemu arwah seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Nino, ada nggak pesan-pesan mungkin? Eh, Sedikit saja. pesannya untuk semuanya aja sih, jangan lupakan mereka yang sudah tiada, itu aja harus selalu Oke, disebut oke. dalam doa. Di setiap Hmm, kesempatan, di setiap mungkin ada doa bersama sekalipun hmm, atau doa secara pribadi itu mereka harus selalu disebut karena hmm. mereka menunggu doa dari kita yang masih hidup, itu aja. Oke, oke, Mbak Harus Nino. banget. Sangat menarik sebenarnya obrolan ini kalau dilanjutkan mungkin akan panjang, tapi kita Iya, menghargai durasi yang diberikan. Saya berjanji baik. nanti untuk kedepannya di segmen berikutnya kita akan undang lagi Mbak Nino untuk cerita lebih banyak lagi Siap, ya. siap Mas Yus Oke, dengan senang hati. oke teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara pada segmen kali ini. Masih ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak pernah ketinggalan konten-konten yang lebih menarik, konten-konten yang lebih seru, dan tentu saja dengan bintang-bintang tamu dan pembicara-pembicara yang lebih menarik lagi, ya. Mbak Nino, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa nanti mungkin di Sama-sama segmen-segmen Mas berikutnya. Yus. Oke, Iya, teman-teman, Mas Yus pamit. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia tetap sehat. selalu. Amin. Oke, amin. Salam, selamat malam, salam mistis. Bye-bye. Bye.